Halo semua, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas rumus trigonometri sudut ganda. Nah, rumus trigonometri sudut ganda maksudnya adalah bentuk dari sin 2a, cos 2a, dan tan 2a. Nah, ketiga bentuk tadi itu diperoleh dari materi yang kita bahas minggu lalu, yaitu berkaitan dengan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, yaitu terutamanya kita akan menggunakan rumus sin a plus b, cos a plus b, dan tan a plus b untuk memperoleh rumus trigonometri sudut ganda yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, kita mulai dengan yang pertama dulu. Rumus sinus sudut ganda. Nah, rumus sinus sudut ganda adalah rumus dari sin 2a. Sin 2a itu bisa dihitung dengan cara menghitung nilai dari 2 sin a cos a. Saya ulang, sin 2a itu sama dengan 2 sin a cos a. Dapat dari mana rumusnya? Rumusnya itu diperoleh langsung dari rumus sinus jumlah dua sudut. Rumus sinus jumlah dua sudut adalah rumus sin A plus B. Kita udah bahas minggu lalu. Itu rumusnya adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Agar ketemu nilai dari sin 2A, tinggal kita ganti B dengan A, sehingga rumus tadi menjadi sin A tambah A sama dengan sin A cos A tambah cos A sin A. Tinggal B-nya ganti dengan A. Karena B-nya diganti dengan A, ini jadi A tambah A alias 2A. Kemudian ini karena berlaku komutatif perkalian, kalian bisa tukar, sehingga kita punya dua bentuk yang sama. Kalau dijumlahkan ya tinggal jadinya 2 sin A cos A. Ketemulah rumus sinus sudut ganda. Jadi kalau misalnya kalian agak susah ngafalin rumus yang baru, ya kalian cukup ingat rumus jumlah dan selisih yang kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya tanya rumus sudut ganda, ya tinggal kalian ubah B sama dengan A dari rumus penjumlahan seperti tadi. Oke, itu dia untuk sinus. Nah, untuk tangen sama seperti yang tadi. Jadi tan 2A itu nanti akan diperoleh hasilnya sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Ini sama juga idenya, nanti diperoleh dari rumus tangen jumlah dua sudut. Rumus tangen jumlah dua sudut itu tan A plus B itu sama dengan tan A plus tan B per 1 kurangi dengan tan A tan B. Tinggal nanti ganti kembali B dengan A, diperoleh nanti tan A tambah A sama dengan tan A plus tan A per 1 kurang tan A. Ini juga berubah jadi tan A. Tinggal hitung lagi sekali, menjadi tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Ketemulah rumus tangen sudut ganda seperti tadi. Nah, kemudian yang terakhir untuk kosinus. Kosinus ada sedikit perbedaan saja. Yang pertama, rumusnya nanti adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurangi dengan sin kuadrat A. Itu sama juga kan tadi, diperoleh langsung dari rumus kosinus jumlah dua sudut dengan cara kita ganti B-nya dengan A, sehingga nanti diperoleh bentuknya menjadi cos A tambah A, B ganti dengan A, kemudian ruas kanannya berubah menjadi cos A kurang sin A, sehingga ketemulah cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, yang unik di sini adalah karena kita punya identitas di kelas 10, identitas Pythagorasnya, kita punya cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita ambil cos kuadrat A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A, tinggal sin kuadrat pindah ke luas kanan, kita substitusikan ke rumus cos 2A. Rumus cos 2A ini akan berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat A kurang sin kuadrat A, sehingga cos 2A punya bentuk lain, yaitu 1 kurangi 2 sin kuadrat A. Jadi dia punya dua bentuk baru nanti. Sedangkan untuk dari kita substitusikan sin kuadrat A sama dengan 1 kurangi cos kuadrat A, artinya kita hilangkan sinnya, nanti cos 2A itu akan menjadi 2 cos kuadrat A kurang 1. Sehingga khusus untuk kosinus ada 3 bentuk berbeda yang bisa kita gunakan. Nanti penggunaannya tergantung soal. Terutamanya kapan kita menggunakan yang ini, kapan menggunakan versi sin, kapan kita menggunakan versi cos. Oke, untuk materi itu saja. Kita akan langsung bahas ke contoh soal. Soal yang pertama, diketahui sin A sama dengan 4/5 dengan A sudut tumpul, tentukanlah nilai dari sin 2A tambah cos 2A. Ini soal yang standar seperti soal-soal yang kita bahas di minggu lalu. Nah, dari sin A sama dengan 4/5 kan kita bisa cari nilai cos A maupun tan A. Yang di sini karena yang ditanya adalah sin 2A dan cos 2A, kita tinggal perlu nyari cos A berapa. Dari sin A sama dengan 4/5, berarti depannya 4, miringnya 5, kita dapat sampingnya sama dengan 3, berarti cos A sama dengan 3/5. Tapi karena disebutkan A adalah sudut tumpul adalah sudut yang ada di kuadran kedua, maka cos harusnya bernilai negatif, makanya cos A-nya sama dengan negatif 3/5. Nah, dapat ini kita tinggal ganti ke rumusnya saja. Jadi yang pertama, kita punya sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A,
tinggal ganti sin A dengan 4/5, cos A kita ganti dengan negatif 3/5. Tinggal hitung nanti dapat sin 2A sama dengan negatif 24/25. Dengan cara yang sama, cos 2A, untuk kasus ini kalian boleh pakai rumus yang manapun dari 3 bentuk kosinus. Untuk sekarang kita gunakan yang versi cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Tinggal ganti cos A dengan negatif 3/5, sin A sama juga kita ganti dengan 4/5. Kuadratkan kemudian kurangkan, nanti ketemu negatif 7/25. Nah, terakhir yang diminta adalah sin 2A plus cos 2A, tinggal jumlahkan, berarti nanti hasilnya ketemu negatif 31/25. Oke, itu saja. Jadi kuncinya adalah kalian harus bisa mengubah dari sin A itu mencari cos A maupun tan A, itu materi kelas 10, tolong diingat. Sisanya tinggal ganti ke rumus. Ini materi yang standar sekali. Nah, yang kedua, kita punya soal jika sin X tambah cos X sama dengan 1/5, maka nilai sin 2X itu berapa? Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kalau kita punya sin X tambah cos X sama dengan 1/5, ataupun nilai lainnya nanti, kita nggak bisa hitung berapa sin X-nya, berapa cos X-nya. Jadi kita nggak bisa hitung satu-satunya berapa, satu-satu berapa. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mencari sin 2X di sini, inilah soal yang agak berbeda dari soal-soal sebelumnya. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kenapa dikuadratkan? Karena kalau ruas kirinya dikuadratkan, nanti akan ketemu bentuk sin kuadrat X tambah 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Jika kalian perhatikan, suku yang di tengah 2 sin X cos X adalah bentuk lain dari sin 2X. Jadi besok-besok kalau ketemu soal yang ada bentuk sin X sama cos X sama dengan sekian, ditanya sin 2X, cos 2X maupun tan 2X, caranya adalah dengan cara mengkuadratkan. Oke. Nah, gimana dengan sin kuadrat X dan cos kuadrat X sisanya? Nah, sin kuadrat X dan cos kuadrat X kan kita bisa gabungkan, tambah 2 sin X cos X. Kalau kalian masih ingat tadi, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu selalu sama dengan 1. Kemudian 2 sin X cos X adalah bentuk lain dari sin 2X, sehingga persamaan ini menjadi 1 tambah sin 2X sama dengan 1/25. Karena adalah sin 2X, tinggal dipindahkan 1 ke ruas kanan, berarti sin 2X dapat nanti sama dengan negatif 24/25. Oke, yang ketiga, kita punya soal jika 3 cos 2X tambah cos X tambah 2 sama dengan 0, maka nilai cos X berapa? Ini materi persamaan trigonometri. Kita belum pernah bahas di video sebelumnya terkait KD ini, karena di sini kita memerlukan identitas dari cos 2X. Nah, kalau kalian masih ingat, menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini adalah dengan cara memisalkan. Jadi kita misalkan cos X dengan suatu variabel lain. Masalahnya di sini adalah ada cos 2X, ada cos X. Kita nggak bisa misalkan karena ada bentuk yang berbeda selain bentuk cos X yang akan kita misalkan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita ubah cos 2X menjadi bentuk tertentu yang hanya ada cos X-nya saja. Jadi yang kita gunakan adalah bentuk cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X kurang 1. Sebenarnya bisa pakai bentuk yang lainnya, cuma nanti agak sedikit lebih panjang karena kita perlu ubah lagi sekali. Tapi dengan menggunakan identitas yang ini, yang 2 cos kuadrat X kurang 1, persamaan yang tadi akan berubah menjadi 3 kali 2 cos kuadrat X kurang 1 tambah cos X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga hanya ada cos X yang menjadi variabel di ruas kiri. Nah, selanjutnya baru kita gunakan cara yang seperti di materi sebelumnya, yaitu kita misalkan cos X dengan variabel lain, katakanlah P, sehingga persamaan tadi berubah menjadi 3 dalam kurung 2P kuadrat kurang 1 tambah P tambah 2 sama dengan 0. Tinggal kalikan, kemudian sederhanakan, itu akan menjadi 6P kuadrat tambah P. Negatif 1 dapat dari negatif 3 ketemu plus 2. Nah, karena ketemu persamaan kuadrat, harus difaktorkan. Faktorannya menjadi 3P kurang 1 kali dalam kurung 2P plus 1. Nah, ingat pemfaktoran. Dari sini diperoleh P-nya sama dengan 1/3 atau P sama dengan negatif setengah. Nah, tinggal kembalikan P menjadi cos X, nanti diperoleh cos X sama dengan 1/3 atau cos X sama dengan negatif setengah. Oke, yang tanya adalah cos X, maka jawabannya adalah 1/3 atau negatif setengah. Beda halnya nanti kalau ditanya adalah X yang berapa, ya kalian kembali lagi ke materi persamaan trigonometri sebelumnya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.